Baik, terima kasih atas waktunya, Bapak Hanafi. Sebelumnya mohon konfirmasinya terlebih dahulu, Bapak, apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Bisa jelas. Mic-nya Oke, ini bisa. baik, Speaker. terima kasih. Dan ini Khawatirnya nanti saya laptop. ngobrol panjang lebar, tapi Bapak nggak bisa dengar gitu. Mahal. Jangan bapak tentang mahalnya. Nggak mahal, nggak. Asus. Oh, nggak Oke, susah. kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kepada wabarakatuh. Bapak Saparudin Siregar, Bapak Hanafi, Bapak Usiono, eh, Rajin si yang saya tepung. hormati. Ya, sebelumnya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ansori Ahmad Wibowo. Saya adalah tim implementator dari PT Mitra Aulia Indonesia yang berkantor pusat di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Bapak. Nah, 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 sebelum Kayak apa kita, kabarnya nih? Ini ada kayak apa? Ini ada orang Banjarmasin nih, Pak Suri. ya gimana? Kayak apa kabar Banjarmasin nih? Baik ya. Nah, oke, kalau kantor pusat kami di Banjarmasin, kalau saya sendiri domisili ada di Jawa, Bapak, di Jawa Timur. Oh. Nah, karena kebetulan saya adalah tim implementator lapangan, jadi saya adalah satu-satunya karyawan yang jarang ke kantor, Pak. Oke, jadi sebelum kita mulai untuk aplikasinya nanti yang mau kita presentasikan mau yang versi syariah atau yang versi umum, Bapak? Yang ngomong aja dulu, Pak. Oke, yang umum saja dulu ya. Oke, ya, Yang ngomong aja, Pak. ya. Oke, kita buka dulu. Yang link semalam. JS. Oke, sebentar saya install dulu. Ya. Ini digitalisasi Koperasi Indonesia Emas 2045 judulnya, Pak. Nah, ini Aulia Soft di sini salah satu vendor aplikasi yang sudah dapat rekomendasi dari Kementerian Koperasi dan UMKM saat pencanangan Gerakan Inovasi dan Transformasi Digital Koperasi pada tahun 2020 yang lalu. Jadi sejak tahun 2020 yang lalu, Aulia Soft sudah bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UMKM
untuk sistem digitalisasi Koperasi Indonesia. Nah, kita tunjukkan untuk aplikasinya. Agustus. Nah, seperti ini Pak untuk aplikasinya. Nah, di sini saya bukakan fiturnya satu persatu untuk menginput data anggota simpanan, baik simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, atau simpanan yang deposito berjangka, segala macam di sini sudah lengkap. Nah, jadi ada sukarela, THT, tabungan hari tua, haji, umroh, sekolah, hari raya, atau yang sampai ke simpanan pokok khusus juga di sini sudah tersedia. Nah, jadi nanti tinggal dimasukkan datanya dan apabila nanti sudah ada lengkap datanya seperti halnya foto KTP atau tanda tangan juga nanti sudah bisa diinput di dalamnya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya untuk pinjaman, pinjaman di sini juga sudah ada jenis pinjaman dan semuanya nanti bisa terintegrasi ke mobile banking gitu, Pak. Bentar. Nah, seperti ini. Nah, untuk jenis pinjaman ada pinjaman anggota, yang pinjaman umum, terus ada yang pinjaman LPDB, BBM, UMKM, dan pinjaman dagang. Nah, semuanya ini nanti kalau memang ini nanti dibutuhkan nanti bisa diaktifkan. Karena yang versi demo yang sering digunakan hanya yang pinjaman anggota atau pinjaman umum gitu. Seperti ini. Selanjutnya, selain tabungan dan pinjaman, di sini juga sudah ada fitur transaksi keuangan. Ansori, Ya, Ansori, langsung tanya jawab aja ya barangkali ya. Itu boleh, tadi boleh. maksudnya terkoneksi dengan mobile banking, berarti nanti anggota-anggota koperasi bisa ngecek dari handphonenya ya, berapa saldo simpanannya, kemudian berapa saldo eh, pinjamannya. Betul. Jadi seperti halnya kalau Bapak mungkin sekarang sudah memiliki mobile banking bank ya sama seperti itu, Pak. Jadi di Oke, sana kalau ada pinjaman pun kita juga bisa ngecek datanya di sana. baik. Nah, Ini nanti servernya untuk nanti di mana Pak? Servernya, Nah, server. kalau server nanti ada dua server, Pak. Server yang pertama itu adalah server lokal yang digunakan oleh koperasi yang diinstal core sistemnya ini. Ya, Nah, itu server yang pertama. Nah, ya. server yang kedua nanti ada di kami server online yang di M-Banking itu nanti kami yang ngelola dan itu nanti ada biaya sewa server online yang aktif selama 24 jam full nonstop itu per bulan 500.000 Pak per bulan itu Baik. untuk Yang sewa server server. server di kami boleh dimatikan ya? Kalau di luar Boleh, jam kantor? boleh. Oh boleh Jadi ya. nanti yang fair lokal itu nanti ketika sudah waktunya jam pulang kantor ya bisa dimatikan gitu. Selanjutnya nanti anggota itu dia akan mendapatkan pelayanan mobile bankingnya transaksinya itu
itu terkoneksi ke server online-nya itu. Iya ya. Namanya server online coupling ya. Jadi kalau di perbankan kita mengenal istilah ATM bersama, link Visa, kalau di koperasi ada namanya kopling, koperasi link gitu, Pak. Hmm, baik, Nah, baik. itu jadi nanti anggota itu bisa setiap saat, kapanpun itu, 1 kali 24 jam itu bisa transaksi PPOB-nya gitu. Jadi nanti PPOB-nya. PPOB itu yang di m-banking anggota itu nanti bisa kayak semacam beli token PLN, top up Dana, link aja, GoPay, ya seperti di m-banking bank itulah. Nah, Oke. keunggulannya nanti apa? Di koperasinya itu kita berikan wewenang untuk men-setting fee-nya itu, Pak. Jadi Hmm, misalkan suatu contoh nih, pulsa 5.000 itu mungkin harga dari server itu misalkan nih 5.500. Nah, dari koperasi mau minta fee berapa? Misalkan 500, maka nanti disetting jadi harga 6.000. Ketika anggota beli pulsa 5.000 dengan harga 6.000, maka 500 masuk menjadi fee-nya koperasi. Begitu baik, Mas. baik. Terus gini Pak kan, kami ini kan pegawai-pegawai dari Universitas Islam Negeri ya. Ya. Itu kan pembayarannya itu kan nanti melalui melalui bank itu Mm-mm. dikreditkan aja gitu. Misalnya berapa yang kami tagihkan, ada 500 pegawai. Nanti Mm-mm. masuk tuh totalnya misalnya 50 juta gitu kan. Mm-mm. Nanti dari 50 juta itu kami potongkanlah ke masing-masingnya. Ada daftarnya lah Excel gitu ya. Mm-mm. Nah, itu nanti apakah bisa otomatis kita berikan tanda ini yang berhasil, ini yang enggak gitu. Eh, supaya dia nanti mencatatkan cicilannya di aplikasi pinjamannya gitu. Itu maksudnya untuk tagihan pinjamannya gitu, Pak ya. Ya, tagihan pinjamannya kan Nah, dapatnya kan tagihan global itu pinjaman nanti dari kan UIN. sistemnya payroll ya. Jadi gini, itu kan payrollnya kan di bank lain, Ya. di bank lain. Jadi nanti eh, kami misalnya ya koperasi itu dimasukkan ke rekening kami, tapi angka globalnya Gitu. bukan orang per Sebenarnya orang. Mm-mm. kalau seperti itu nanti tugasnya adminnya, Pak. Ya, Jadi adminnya nanti ya. adminnya itu nanti yang memproseskan data totalnya itu nanti yang diterima sudah sesuai atau belum dengan total pembayaran angsuran semuanya, semua Iya, ah, dari staf yang di iya. kantor Bapak Misalnya ya, gitu. Nah, misalnya kan nanti di sini apa? Di sini nanti saya tunjukkan ada namanya proses pembayaran angsuran storting kolektor. Nah, ah kalau di sini nanti ah semuanya sekali klik proses real, proses semua transaksi kan. semua langsung terbayar. Tapi kan ada di antaranya misalnya ini yang tidak tertagih gitu. Yang Karena tidak bayar gitu ya. Nah, apa nanti bisa ditandai dulu? nominalnya nanti di sini adminnya tinggal dinolkan bagian yang tidak melakukan pembayaran. Tinggal Oh, dipilah, gitu ya. Oh, dicari siapa batal yang dia. tidak. Ya, Batal dia, betul. dibatalin gitu ya. Ya, jadi nanti kan di sini akan muncul nominalnya, total realnya perangsuran berapa. Nah, total Ya. realnya ini nanti dihapus saja, dinolkan gitu. Kalau Oh, memang dia gitu ya. tidak bayar, gitu, Pak. Jadi Hmm, simpel aja mah itu. gitu ya. Terus Yang gini, penting ada adminnya ya. Jadi nanti ada. ketika sudah menggunakan aplikasi itu wajib ada operator khusus yang mengoperasikan aplikasi ini. Jadi nanti tidak bisa Pak kalau hanya untuk sampingan gitu. Ya, Sambilan gitu. baik. Nah, kan ada juga di antara pegawai ini yang bayar langsung. Maksud saya, apakah dia bisa membayar langsung dari rekeningnya di bank gitu? Bisa nggak ya? Nah, bisa jadi nanti pembayarannya itu ada dua opsi, Pak. Kalau dari Ya. rekening bank itu nanti bisa ditransfer ke rekeningnya koperasi. Jadi rekening koperasi itu nanti bisa menerima transferan dari bank, Pak.
Oh, Nah, kalau sudah masuk ke rekeningnya koperasi, nanti tinggal dilakukan pembayaran angsuran secara mandiri melalui m-bankingnya gitu. oh, Dengan berarti catatan m-banking. saldonya harus mencukupi gitu. Kalau saldonya Iya. nggak mencukupi, pasti nanti akan tidak bisa berhasil gitu. Jadi misalnya si A ya, si A dia mau bayar ini karena dia bayarnya kan nggak lewat pemotongan di rekening, bayarnya secara Betul. mandiri kan. Berarti dia buka m-bankingnya, nanti dia transfer ke rekening koperasi. Betul. Terus nanti Ke bagaimana? rekeningnya, ke rekeningnya dia sendiri, Pak, gitu. Oh, jadi dibuatkan rekeningnya di koperasi ya. Iya, di m-bankingnya itu nanti bisa menerima transferan dari bank umum, Pak. Berarti dibuat apa? Virtual account gitu. Ya, betul. Jadi nanti ada virtual account yang bisa untuk menerima transferan dari bank umum dan nanti akan tersinkron ke rekening koperasi. Jadi Sebentar saya virtual tunjuk. account-nya itu per masing-masing orang tadi yang bayar Betul, langsung ya. betul Pak. Jadi otomatis Berarti harus nanti. kerjasama dengan banknya ya. Sudah cukup kami yang kerjasama saja Pak. Bapak terima beres aja. Gitu. Ini. Nah, ini contohnya Pak. Jadi ketika anggota itu sudah registrasi mobile banking di sini secara otomatis akan mendapatkan nomor VE Bank BNI, BCA dan BSI. Ya, ini Oh. nanti yang bisa menerima untuk transferan dari bank umum. Baik. Terus begini, kan ada juga pegawai-pegawai kita ini yang katakanlah saldonya nggak cukup di bank yang di debit itu kan, sehingga Ya. tunggak-tunggak lah di tempat kita, gitu ya. Mm-mm. Nah, bisa juga dia misalnya bayar sebagian-sebagian gitu. Nah, Itu kalau bayar bagaimana nanti sebagian nanti pengaruhnya? langsung datang ke kantor, langsung ditransaksikan oleh adminnya, Pak. Nah, Oh, di gitu sini ya. nanti tempatnya. Jadi nanti di sini bayarnya itu bisa sesuai dengan real bayarnya gitu. Oh, jadi bisa saja dia nggak bayar lagi sesuai dengan eh, tagihan per bulan gitu ya. Misalnya Betul. gini, Tapi cicilan per kalau bulan misalnya 1 juta, tagihan dia bayar 500 melalui ribu. mobile banking yang online itu memang harus sesuai dengan Oke, targetnya oke. gitu. Kalau dia langsung, misalnya dia harusnya nyicil 1 juta, tapi dia cuma punya uang 500 ribu gitu. Apa bisa dibukukan Bisa Pak, tercatat? silahkan nanti datang ke kantor, konfirmasi ke adminnya, admin nanti yang mentransaksikan di transaksi angsuran di server lokalnya kantor Oh gitu. gitu ya. Betul. Hmm. Terus gini, Jadi ki- fleksibel lah intinya. terus gini, kita kan ada juga toko nih. Tokonya Mm-mm, ini kerjasamanya dengan Indogrosir kayaknya. Indogrosir, dia punya sistem sendiri gitu ya. mm-mm. Apakah ada pengalaman atau di satu koperasi kita yang bisa dihubungkan ini antara datanya si Indogrosir dengan koperasi? Nah, kalau data itu paling hanya sebatas pelaporannya saja, Pak. Jadi misalkan nih suatu Oh, contoh kayak transaksi berapa nanti yang mau diinvestasikan, ditransaksikan di unit simpan pinjam yang di hmm, tokonya. Terus nanti hmm. misalkan per akhir bulan pendapatannya dari unit toko ini berapa nanti diinput lagi di sini nanti Oh, akan manual ya? masuk sebagai pendapatan. Betul, Manual Pak. ya? Ya. Oh, gitu. Karena kan bisa begini juga, mereka belinya itu apa? Utang di Mm-mm. toko, beli utang Nah, di itu nanti kan toko, pencatatannya di pos kasir tokonya, Pak. pos kasir toko. Cuman Ya, datanya di toko kan gitu, nggak iya tergabung di betul. sini kan? Enggak. Berarti dia harus kasih data tiap hari ya, akhir hari ini nanti kita bukukan di mana di sini. Nah, Bahwa makanya ada kan dia. kalau kalau di sini dia cukup hanya investasi aja. Misalkan nih kayak yang di apa namanya? Yang di unit simpan pinjam ini sebagai induk koperasinya, dia menginvestasikan untuk unit usaha toko. Maka nanti ditransaksikanlah di sini dari kode sandi Ini transaksinya. dia belanjanya ngutang gitu loh, Pak. Ya kalau belanjanya ngutang nanti pencatatannya ya di pos kasir dari Indogrosir itu Pak, nggak di sini gitu. Bukan di sini tempatnya. Maksudnya kan gini, hari ini dia belanja 100 ribu. Kita Betul, saya kita paham catatlah itu. di Jadi nanti koperasinya. Nah, pencatatannya ada sendiri di pos kasir yang Bapak sampaikan tadi dari Indogrosir itu. Jadi tidak di sini Pak gitu.
Kalau di sini Oh, hanya globalnya aja, di sini hanya mencatatkan unit simpan pinjamnya saja. tapi di Indograsir kayaknya nggak dia nyatat utang-utang gitu ya. Ya Pak, ya Pak. Catat. Oh, baiklah. Tapi Nah, artinya manual lah kesininya ya. betul. Manualnya ke aplikasi yang Aulian ya. Nggak bisa di-link kan ya. Nggak bisa, Pak. Nggak Karena bisa. untuk di koperasi sendiri dalam peraturan menteri yang terbit tahun 2017 kalau nggak salah, itu unit simpan pinjam harus dicatat Tersendiri. secara terpisah dari unit usaha yang Ya. lain. Itu. Ya. Jadi Oke. kita kalah di regulasi, Pak ya. Jadi Baik. peraturan menteri yang sudah memutuskan seperti itu dan kita mau nggak mau harus ngikutin Oke, tuh. terus terus gini Pak. Kita kan ada pembagian SHU, itu nanti Mm-mm. rumus-rumusannya itu dia bisa pas ya dengan ketentuan kita di anggaran dasar ADART. Nah, ini Pak, ini pembagian SHU-nya. Jadi nanti bisa disesuaikan nih. Pasti semuanya sudah ada di sini nih. Ada yang simpanan anggota, yang saham, partisipasi, terus ada yang cadangan resiko, pendidikan, modal, semuanya tinggal dibagikan aja Nah, tadi berapa yang persen gitu. belanja toko tadi Pak, di mana kita bukukan di sini? Mungkin mungkin gini Bang Aulia, Bang Ansori. Jadi Pak, kita juga ada aplikasi khusus Pak untuk Rektor, betul. toko Pak dari Aulia. Memang kalau digabung sekarang memang regulasi kita kan nggak bisa Pak. Tapi kalau khusus untuk aplikasi kasir kita ada Pak di Aulia Soft. Ya, permasalahannya kalau sudah kerjasama dengan Indogrosir itu diharuskan menggunakan aplikasi pos kasir dari Indogrosir, Bang Hanafi. Betul, betul. Itu yang nggak bisa. Saya Karena lain paham itu. lain lain apa ya? Lain lain lembaga ya. Betul. Maka Hmm. kalau nanti menggunakan aplikasi lain dari Indogrosir, maka pasti nanti akan putus tuh. Nggak bisa lagi kerjasama dengan Indogrosirnya. Gitu. Karena mereka pun Nah, memantau aliran barangnya. betul. Nah, maka yang tadi saya sampaikan itu, maka nanti setiap bulan dari pendapatan yang di unit toko di Indogrosir itu, nah nanti bisa dimasukkan pendapatannya gitu. Nah, ini misalkan contoh di sini Sandi 799. Ini toko elektronik. Nah, elektronik ini nanti bisa diganti toko sembako misalkan kalau memang di sana tokonya toko sembako. Nah, 799 otomatis nanti ketika sudah diinput di dalam aplikasi koperasi ini akan masuk ke bergabung ke SHU gitu. Nah, SHU itu pendapatannya dari semua unit usaha masuk jadi satu tergabung di situ. Nah, ketika sudah di akhir tahun baru nanti dibagikan semua pendapatan itu baru dibagikan sesuai dengan ketentuan yang di ADART-nya seperti itu. Jadi kalau sudah pendapatan di SHU itu tergabung sudah terlihat lagi ini dari mana gitu. Tapi selama masih sebelum di akhir tahun itu bisa dilihat tuh pendapatan dari toko itu sekian gitu. 797. Nah, kita contohkan. Oh, Iya, waduh. enggak, enggak. Sini 709. pendapatan dari toko itu global ini bisa dimasukkan ke mana? Cuman kemudian kenapa bagian desa dari masing-masing anggota yang belanja ke toko itu tadi nggak tercover di sini? Ini katanya di aplikasi itu grosir lah kita ini. Cuman Pak Nah, Sapat tadi kan inginnya bisa nggak di sini di satu semua? Gitu, gitu tuh ya. Terus Pak? Nah, nanti di sini Hmm. pendapatan investasi yuk toko elektronik, nah 850.000. Nah, pendapatan toko ini nanti ketika akhir tahun dia otomatis Hmm. akan tergabung di dalam SHU ini. Nah, ini.
Jadi nanti di sini ini sudah tergabung semuanya pendapatan selama 1 tahun. Dari unit simpan pinjam, dari unit toko, atau mungkin pendapatan dari yang lain gitu. Dia akan tergabung di sini dan nanti dibagikan sesuai dengan ketentuan yang di ADART-nya porsinya. Yang di pengelola berapa persen, sosial berapa persen, terus yang di anggota berapa persen, cadangan berapa persen, seperti itu dan seterusnya. Seperti itu. Ya Pak, jadi itu kan pembagian SHU yang globalnya saja kan Pak. Berapa bagian anggota, berapa cadangan, dan seterusnya. Kemudian Bagaimana Bapak berapa kurang bagian jelas? anggota itu tadi, kemudian berapa bagian anggota itu tadi ke masing-masing anggota, itu nggak bisa diambil dari aplikasi itu. Kurang jelas Bapak suaranya bisa di dekat mikrofon? Baik, saya dengar penjelasan Bapak tadi dari aplikasi ini kan setelah ada pendapatan dari tuku dan seterusnya, ada pendapatan lain-lain tadi kan lalu nanti Ya, akan terdistribusi dia ke SHU kan, ada bagian anggota, ya, ada dana betul. cadangan dan seterusnya sesuai dengan anggaran dasar. Mm-mm. Nah, hanya saja berarti kalau bagian anggota ini tadi kan seharusnya kepada seluruh anggota. Betul Bapak. Jadi nanti Nah, otomatis cuman sistem pembagian ini yang nanti bagian akan anggota membagi. ke masing-masing anggota ini tadi ini bisa nggak disetting di aplikasi kita ini, Pak? Ini sudah Pak, sudah Sudah. tersetting seperti itu. Iya. Ya, Saya misalnya kasih contoh, katakanlah SHU bagian anggota 100.000. betul. Nah, anggota kita ada 100 orang misalnya. Mm-mm. Kalau kita anggap rata-rata ini bukan berarti kan 1.000 satu orang SHU-nya ini. Ini kira-kira ke Ya. 1.000 ke satu orang ini tadi udah ada di aplikasi kita ini tuh Pak. Iya, sudah bisa, Pak. Sudah bisa Sudah. di sini. Ya, seperti itu yang berjalan saat ini. Oh, iya. Ini karena yang kita pakai demo ini masih data kosong, jadi kita nggak bisa praktekin tuh gitu kan. Iya, iya. Cuman Mungkin intinya isinya sudah sedikit. seperti itu yang berjalan saat ini di semua koperasi se-Indonesia dari mitra kita seperti itu, Pak, sistemnya. Hmm. Cuman itu tadi barangkali kesulitannya porsi dari tubuh tadi yang kita nggak ini. Yang gimana? Hah? Di porsi SKU. Biasanya kalau ada orang minjem, Iya, minjem sekelas empat, porsinya lebih banyak dari iya, makanya. iya. Jadi terkait dengan SHU bagian anggota itu, Pak, Ya. SHU bagian anggota ini kan ada dua kategori nih, dua kelompok. Mm-mm. Pertama berdasarkan modalnya, Mm-mm. nah, ya kan, berdasarkan simpanannya. Ada juga kemudian berdasarkan pusat transaksinya. Mm-mm. Sehingga di koperasi itu ada yang kita kenal ini kan ada jasa modal, ada jasa usaha. Mm-mm. Jasa usaha itu kan dari transaksi entah dia minjem, entah kemudian dia belanja di toko, kan itu menghasilkan SHU Nah, juga di di samping sini dia Pak, sebagai yang anggota. berdasarkan dia minjam, di sini sudah ada namanya partisipasi reguler. Yang Iya. berdasarkan di toko partisipasi elektronik ini Pak. Jadi sudah ada Oh, Pak, sudah hmm. tersedia, tinggal eksekusi Oh, saja. oh gitu ya. Iya. Jadi sebelum Bapak sampaikan kami sudah menyediakan fitur itu Bapak. Itu ya Pak. Iya, betul. Iya, iya. Tinggal nanti dari pihak koperasi ketentuannya untuk yang Hmm. bagi hasil SHU yang untuk berdasarkan partisipasi Hmm. transaksinya ini nanti dan yang toko ini mau dimasukkan ke rekening simpanan atau mau dibagikan secara langsung gitu kan nanti jadi ada dua pilihan jadi seperti Hasilnya itu. Nah, Hmm. kalau nanti mau dimasukkan ke dalam rekening, maka nanti akan kita distribusikan rekening mana yang dituju gitu. Hasil yang Apakah berhasil. rekening sukarela atau mau digabung ke rekening yang berdasarkan anu tadi, modal tadi gitu. Tinggal itu aja. Jadi nanti kita ketika mau proses bagi SHU nanti kita akan tanyakan hal ini kepada pihak Bapak gitu. Ini mau dibagikan langsung tunai atau dimasukkan ke tabungan gitu aja sih.
Hmm. Ini contoh Pak, ini contoh misalnya kami anu ya. Berarti untuk bisa masuk ke aplikasi ini misalnya ada anggota kita belanja. Berarti kan Mm-mm, partisipasi nih yang nanti ada SHU partisipasinya. mm-mm, Misalnya dia belanja katakanlah sekian yang kemudian menghasilkan margin untuk toko itu misalnya 50.000 kita bilang. mm-mm. Jadi 50.000 itu yang kita masukkan ke aplikasi kita ini sebagai pendapatan kita dari si Pulan itu, gitu dia Pak modelnya. Nah, nanti kan itu yang bisa menampilkan laporan itu kan yang di pos kasir tokonya. Jadi nanti Ya. menjelang Hmm. akhir tahun masing-masing anggota itu disilahkan ditampilkan keaktifan anggota. Nah, nanti Hmm. akan terlihat tuh, nanti tinggal di Excel-kan, lalu Bapak sampaikan aja saat Itu proses juga. akhir tahun, ini Iya, di daftar ordinal. Excel-nya Pak, gitu. Iya, Masing-masing iya. anggota keaktifannya Iya, seperti iya. ini, gitu. Iya, 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 iya. Baru nanti kita eksekusi di sini, gitu Pak. Iya, 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 paham Pak. Nah, Berarti memang dia harus di-Excelkan di luar ini dulu ya Pak. Sudah di-Excelkan ya, nanti baru masuk ke aplikasi kita ini ya Pak. ya, karena kan memang tidak bisa terkoneksi Pak, Iya, aplikasi betul, pos betul. kasir Betul, grosirnya betul, dengan betul. ini. Nggak terkoneksi kemari ya. Iya, andai kan bisa pun ini kita menyalahi aturan Permenkopnya Pak. Iya, 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 iya gitu Itu, ya. iya, seperti itu. Nah, silakan dilanjut pertanyaan berikutnya. Silakan Des, kalau ada yang mau ditanya Des, coba Des. Oh, Des. Apa Des yang kepala ini? Jadi, Cuman memang kita dapat jawaban tadi kalau dari tunggu itu sudah ada pendapatannya itu kita masukkan kemari. Ada Excel yang misalnya dari Pak Irfan berapa pendapatan koperasi ini dari transaksinya di Tugu. Sudah. Kalau misalkan tidak kerjasama dengan Indogrosir, kita bisa memberikan apa namanya alternatif untuk bisa menggunakan aplikasi dari Aulia Soft. Jadi nanti ketika ada kendala kesulitan untuk menampilkan keaktifan data anggota, berapa pendapatannya, nanti semuanya langsung kita support. Ya, cuman kan sayangnya kalau kerjasama dengan Indogrosir kan aturan mainnya harus menggunakan aplikasi dari Indogrosir itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Pak, Ya, ini boleh? ini nanya tentang yang kalau yang tadi yang ditanya Pak Rajin kan toko. Nah, Mm-mm, ini yang bagian pembiayaannya. Misalnya 1 tahun itu kan marginnya 5 juta. mm-mm. Kemudian yang 5 juta itu dimasukkan ke kolom yang mana tadi? Ke kolom yang Di sini. partisipasi reguler. Begitu. Bukan gitu. Jadi maksudnya gini, kalau untuk yang partisipasi ini kan kita biasanya pihak lembaga kan harus menseleksi siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan SHU. Biasanya diseleksi yang paling aktif. Kalau yang nunggak-nunggak sampai berbulan-bulan kayaknya ini nggak layak nih, biasanya sih seperti itu. Oh, Nah, jadi nah kan nanti. kalau kalau di sini kan biasanya begini. Misalnya si A ini minjam. Minjam 1 tahun. Kemudian kadang-kadang kan ada di sela-sela itu tidak membayar, tapi kan udah ada berapa bulan dia membayar angsuran dan ada margin. Kemudian marginnya ini kan tetap dihitungkan sebagai partisipasi reguler. Jadi kan berhak juga dapat SHU. Jadi ah, misalnya kayak yang saya bilang tadi, seluruh partisipasi dari pinjaman simpan pinjamnya ini 5 juta 1 tahun, itu dimasukkan ke partisipasi reguler atau dikelola oleh koperasi dulu, dikelola dulu, baru Intinya gini, hasilnya hasilnya kalau baru di masuk ke sini, sini gitu. kalau di SHU itu kalau berdasarkan ADART kan tidak membahas berapa nominal tapi berapa persen bagiannya, kan gitu. Iya, kan kan Nah, misalnya kalau di sini kan ada 50% bagian untuk Salam, halo, kalau mohon izin 50. Pak, sorry. Oh ya. ya. Oke, mungkin saya bantu jelasin terkait partisipasi untuk pinjaman ini ya.
Iya, Jadi iya. untuk partisipasi reguler ini kan ditentukan persentasenya ketika RAT itu di ADART. Kemudian terkait jasa atau bunga yang dibayarkan anggota setiap bulan itu nanti akan muncul rekapnya di aplikasi. Jadi semua by system. Contoh, anggap aja ada anggota yang melakukan peminjaman di Januari. Nah, itu kan dia akan melakukan pembayaran jasa atau bunga selama Februari sampai dengan Desember. Nah, untuk Iya. pembayaran bunga atau akumulasi bunga atau jasanya, itu nanti Mm. akan muncul rekapnya secara otomatis. Iya, Jadi tidak perlu benar. lagi dihitung gitu. Iya, jadi rekapnya otomatis udah dapet, kemudian Mhm. kita masukkan ke partisipasi reguler Bukan, atau bukan, bukan bagaimana? dimasukkan di partisipasi reguler. Anggap Nah, aja jadi, kita apa namanya? Jadi mungkin saya boleh share screen ya, sebentar. Nah, ini untuk ini bisa kelihatan ya share screen saya ya. Jadi mungkin contohnya itu seperti ini. Saya buatkan dari Excel ya. Nah, iya, di sini iya, kan untuk Excel ini biasanya kan kita ada porsinya. Oke, saya bukakan dulu di sini. Biasanya untuk eh, nah, di sini untuk ADR itu ADART kan biasanya untuk anggota. Nah, ini ada anggota ini kan biasanya untuk yang mempunyai simpanan pokok dan wajib. Biasanya iya, di sini anggaplah kita ambilnya 50%. Nah, iya, sedangkan iya, untuk partisipasi reguler itu porsinya biasanya kita bagi dua. Yang pertama untuk yang pinjaman sama untuk iya, aktifan toko. Nah, iya, oke, misal seperti ini. Kita anggap juga di sini 20%. 20% untuk pinjaman, 10% untuk pinjaman, 10% untuk anggota. Kemudian di sini ada cadangan modal. Kemudian ada pendidikan, iya, iya. kemudian ada pengurus, Mm-mm. di sini pengawas. Nah, Pengawas. di sini kita anggap aja dana sosial lah ya. Iya, Di iya. sini ada 25% untuk cadangan modal. Nah, ini kan sudah Mm-mm. 70 sudah 70% ya. Nah, di sini enam Iya, puluh 80. Nah, di sini 55. Nah, ini kan iya, total iya. di sini ada. Iya, benar. Bentar, saya jumlahkan dulu supaya nanti hasilnya kelihatan. Nah, anggap aja kita punya SHU itu sekitar 10 juta. Iya. Nah, 10 juta ini kita bagikan ke ini Persennya berapa dia dapat, masing-masing. Iya. dapat porsinya masing-masing. Mm-mm. Eh, Oke, nah di sini. Jadi dari sini saya buat ini dulu. Nah, gini ya. Nah, dari 1 juta ini untuk anggota itu kan dapatnya 250.000. Iya, Kemudian benar. partisipasi ini 100.000 ya. 100.000 untuk reguler, pinjaman, 100.000-nya untuk toko. Nah, jadi kan yang Oh, dibagikan untuk pinjaman itu senilai 100.000 ya. iya, iya, benar, Oke. benar. Nah, kemudian untuk nah jadi yang 100 apa? Yang 20% itu nanti dimasukkan di aplikasi yang partisipasi reguler itu tadi. Nah, yang ini iya saya bukakan juga contohnya di sini berarti untuk yang di sini supaya kelihatan. Nah, nanti ketika proses akhir tahun perhitungannya itu di sini
Nah, jadi kalau kita mengisi di persentasenya tadi diisinya di sini seperti ini, Bu. 25%, di sininya 20% gitu. Nah, jadi persentase itu isinya di sini. Oh. Dia otomatis nanti membagi sesuai total SAU yang 1 juta tadi. Itu yang pertama dulu. Mm-mm. Nah, kemudian selanjutnya untuk persentase setiap anggota yang melakukan Iya, pembayaran jasa atau bunga per bulan itu nanti iya. akan membentuk rekap otomatis nanti. Oh, udah Nah, otomatis. Iya, iya, iya. anggaplah atas nama Budi. Oke, sebentar. Mana orangnya? Betul sih. Nah, jadi Ah, iya, iya. Dah. anggaplah misal Budi dia bayar bulan ini pembayaran angsurannya misal dari bulan Februari ya. Februari. Nah, di sini atas nama Budi dia ada bayar anggapannya misalnya jasa 100.000. Kemudian atas nama siapa lagi? Andi Iya, di iya. bulan Februari juga Ya udah, 10.000. udah, udah paham saya, Bang. Nah, jadi yang Iya, 100.000 itu otomatis nanti ini rekapnya ini akan dibentuk terbagi secara kan? Ah, otomatis ah, gitu. terbagi ya. Ah, ah, udah. Nah, itu Ya untuk udah. penjelasan partisipasi. Monggo Iya, iya, silahkan Pak iya. Ansori dilanjutkan. Ya, terima kasih. Silahkan pertanyaan berikutnya. Ah, tadi kayaknya belum tuntas. Saya tadi tiba-tiba nerima telepon tadi, Pak. Sorry ya. Ya, boleh, Pak. Jadi maksud saya begini, pembagian SHU kita itu kan selain dari kegiatan pinjaman, ada juga kegiatan belanja di toko. Ya, Pak. Sorry ya. Betul. Udah tadi udah ditanyakan. Udah tuntas soal itu. Udah tuntas barusan selesai Oke, semua. baik kalau gitu. Ini kan aplikasinya nanti kan menghasilkan neraca juga kan? Betul, Pak. Betul. Betul ya. Ya, Eh, Terus nanti pembagian-pembagian SHU itu langsung masuk nanti menambah ke tabungan gitu ya, ke simpanan betul. ya. Oke, oke. Kalau mengenai apa security-nya ini bagaimana ya keamanannya ini ya, keamanan jangan sampai nanti di hack lah oleh yang tidak Oke. bertanggung jawab. Bagaimana pengalaman selama ini Pak Ansari? Oke, baik. Jadi nanti untuk security-nya itu bisa dilakukan backup data setiap hari, Pak. Nah, backup data setiap hari itu nanti caranya simple aja. Backup data itu hanya eh, mengcopy data sistem yang transaksi harian. Nah, kita contohkan seperti ini. Yang membackup kami ya? Admin, Pak. Ya, ya. Oh, Ya, betul. Ini kalau kita di contohkan. di di tempat Bapak nggak ada yang melakukan itu. Kalau di aplikasi Auliasoft ini kan versinya desktop, Pak. Nah, nanti aplikasi itu kami tanam di komputer Bapak, jadi kami tidak menyimpan data. Loh, tadi yang 24 jam tadi? Yang 24 jam itu server online yang di situ hanya data temporer, data transaksi online saja. Oh, gitu. Iya, kalau semuanya data kami menyimpannya malah lebih bahaya lagi nanti, Pak, gitu. Jadi nanti Oh, tinggal admin Bapak kayak gini aja. Nanti setiap hari itu gini klik copy. oh, Nah, berarti data di tempat kami ya, bukan di. betul. Itu Oh, Pak iya, iya, iya. mudahnya kalau menggunakan data yang apa namanya aplikasi versi desktop, Pak. Jadi Jadi nanti berarti transaksi-transaksi online itu yang ada sama Aulia ya? betul. Jadi nanti transaksi online itu yang setelah tutup kantor, yang setelah tutup kantor baru nanti data itu akan kami tampung di server online dan Ya. setelah paginya nanti akan kami kirim ke server lokal.
Nah, Oh, setelah update dibuka ya, aplikasinya otomatis nanti akan masuk. ngupdate saldo ya. Oh, Ya, begitu. betul. Melakukan sinkronisasi. Andai kata tidak ada transaksi online, misalnya Mm-mm. kami semua berlakukan udah transaksinya offline saja, umpama ya, Mm-mm. berarti kan nggak perlu ada yang 15.000 per bulan itu ya, Betul sekali, Bapak, betul. gitu ya. Nah, jadi nanti seperti ini. Nah, inilah nanti yang setiap hari harus dilakukan di backup Iya, data ya. nanti seperti ini. Nah, ini nanti di copy ke eksternal, Pak. Nah, kalau sudah Ya. di copy ke eksternal, eksternal hard disk ataupun eksternal flash disk, dan nanti setelah tutup kantor, flash disk dicabut dari CPU secara otomatis nggak ada hacker yang mampu menghack data Bapak gitu. Oke, oke, karena offline ya. Iya, betul. Oke, Dan oke. data sudah diamankan di eksternal. Andaikan nanti data yang di sistem ini yang dirusak, maka besok tinggal cari PC yang baru. Selanjutnya backup data dikembalikan transaksi lagi. Seperti itu. Iya, 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 iya. Baik, baik. Jadi untuk Terus keamanan data bisa speknya, dipastikan 99,9% lah untuk keamanannya iya, gitu. iya. Spesifikasi servernya minimal apa standarnya ini? Kalau untuk minimalnya kami sarankan menggunakan yang Core i3 terus Core RAM i3 udah bisa ya? sudah bisa minimal Pak minimalnya ya. Iya, Minimalnya Core i3 terus RAM-nya ya minimal kalau untuk awal-awal itu ya 8 giga lah udah cukup kalau minimal. Tapi nanti iya. kan semakin lama kan transaksi semakin banyak otomatis semakin berat. Nah RAM-nya yang butuh di-upgrade biasanya seperti itu nanti. Baik. Terus Kalau nanti terkait dengan, aplikasi sudah mulai lemot nanti kan berarti itu sudah ada ya, tanda-tanda RAM-nya sudah keberatan gitu aja. ya. Terkait dengan migrasi data bagaimana ini nanti? Nah, kalau migrasi data nanti akan kami berikan form Excel, Pak. Nah, form Excel itu nanti contohnya seperti ini ya, sebentar. Ya, Nah, jadi ini bagaimana jadi ada pinjaman, terus ada migrasi online? simpanan, pokok, wajib, dan sukarela. Nah, di sini nanti Bapak tinggal masukkan saja data anggota pinjamannya. Nah, ini contohnya seperti ini. Yang pinjaman bisa juga ini ya. Bisa semua, Pak. Oh, Nah, jadi berarti nanti berapa atas cicilan per bulan gitu bisa apa ya? bisa. Bisa bisa Jadi dibentuk lagi. nanti yang perlu dimasukkan di Excel ini itu adalah data per terakhir yang bisa ditampilkan oleh Bapak itu data per tanggal atau per bulan berapa. Misalkan per akhir Juli 2025 contohnya. Ya, Nah, itu nanti misalkan nama Aulia, alamat Martapura. Nah, saldo pokok ini adalah sisa pokok, sisa pinjaman yang belum terbayar. ya, Berapa di sini? Nah, itu kan datanya juga masih ada, sudah ada kan di Bapak di koperasinya. ya, Terus saldo jasa ini sisa jasa yang belum terbayar berapa? Terus ya, angsuran pokok. Dia angsuran pokoknya per bulan berapa, angsuran jasanya per bulan berapa. Terus pokok awal di sini ini adalah awal pinjamannya berapa, terus awal jasa saat pencairan itu berapa totalnya. Jadi nanti seperti itu. Waktunya ya, dia jangka waktu kontraknya berapa bulan. Terus di sini ada tanggal akadnya ya. iya, Akadnya itu diisi dia pencairannya pada tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Nah, nanti silakan diisi seperti ini. Nanti kalau sudah selesai kirimkan ke kami nanti akan kami bantu migrasikan ke dalam aplikasi. Nah, setelah selesai aplikasi kami install di komputer koperasi Bapak dalam keadaan sudah terisi data dan tinggal ngelanjutin gitu. iya. Terus cara perhitungan jasanya kan ada yang modelnya kita ini yang apa add-on ya istilahnya. Hmm. Nah, terus ada yang anuitas ya Desi ya. Kalau yang dengan bank ada yang anuitas atau kita tetap rata tiap bulan. Rata anuitas ya. Terus ada anuitas, ada yang rata tiap bulan ya. Nah, angsuran rata terus
porsi marginnya? Nah, semua anuitas. Kalau yang Anuitas atau flat nggak masalah. nggak masalah, Pak. Jadi nanti kan di sini juga sudah ada, Pak, di sini untuk pilihannya. Nah, kayak ini flat, anuitas, persen atau efektif. Nah, semuanya sudah ada. Nanti tergantung mana yang mau digunakan saja gitu. Oh gitu. Iya. Gitu ya. Hmm. Aduh. Oke, selanjutnya. Ya, selanjutnya nanti ini kaitannya dengan laporan neraca sama laporan SHU-nya ya Pak ya. Hmm, Jadi kita ini mau menerapkan model itu yang SHU-SHU yang mau dibagikan itu dibebankan sebelum sebelum laporan SHU-RAT gitu supaya kaitannya dengan pajak gitu ya supaya pajaknya lebih ringan gitu. Itu hmm. bisa diakomodir di sistem ini. Bagaimana tuh maksudnya? Nah, misalnya kan itu biaya SHU-nya itu, SHU yang mau kita bayarkan Yang mau dibagikan? dibagikan Hmm, itu kita biayakan dia, dibiayakan di tahun berjalan. hmm. Ya, bisa saja. Bisa ya? Bisa. Jadi nanti SHU akhir yang muncul itu ya setelah dibagikan. Karena kan untuk perhitungan pajak itu kan dari SHU akhir kan. Jadi Betul. maksud kita SHU akhir itu setelah dibagikan SHU kepada anggota. Boleh, bisa saja Bisa itu, ya? Pak. Bisa ya. Baik, barangkali eh, secara umum ini sudah dapat gambaran. Tapi ini penegasan ya, bahwa tadi sebetulnya servernya datanya itu ada di tempat kami ya. Iya, betul. Di Nah, di lokal, Pak. tempat Bapak Aulia itu hanya menampung transaksi online, Betul. gitu kan? Nah, jadi berarti saldo akhir hari diambil oleh Aulia, kan gitu kan? Baru kalau ada yang online malam itu di luar jam kerja, pagi-paginya nanti baru dimasukkan lagi kan ke sistemnya di Ya, koperasi, gitu kan? betul seperti itu. Nah, Nanti berarti seperti kalau kami tidak ada transaksi online atau kami mengatakan udah pokoknya semua offline, berarti nggak perlu Mm-mm. ada sewa yang 500.000 per Iya, bulan itu kan? betul sekali, Pak. Ya, ya. Baik. Terus nanti Jadi, untuk instalasinya, apakah itu ada petugas dari Aulia yang datang, mungkin perwakilannya, atau melalui nah, silakan Pak kita? Hanafi. Ya baik Pak, nanti kita ini Pak menggunakan ada yang online dan offline. Nanti untuk yang offline saya akan ke sana Pak untuk instalasi Pak. Nanti kita disupport sama teman-temannya di ini Pak di online. Nanti kami kolaborasi Pak untuk Oh gitu. memfikskan aplikasi yang kita ini Pak install Pak. Oke. Baik. Barangkali sudah bolehlah kami dapat informasi apa nanti biaya-biaya yang timbul ini terkait ini. Ah, Baik Pak, nanti nanti Hanapi buatkan proposalnya Pak oh ya terkait ya. dengan biaya dan trainingnya Pak. Nanti kami akan Iya. berikan Bapak resmi ke KPRI Pak. Iya, ini modelnya yang beli putus di depan atau sistem sewa bulanan ini? Ini Ini putus beli Pak, putus putus di Pak. depan, Pak. Beli Depan. putus di depan. Terus ada maintenance lagi? Baik, untuk biaya maintenance setelah dilakukan pembelian itu free maintenance di awal selama 1,5 tahun, Pak. Ya, setelah Nah, itu, selanjutnya nanti setelah 1,5 tahun untuk maintenance berkelanjutan itu ada dua opsi. ya. Mau menggunakan yang opsi yang pertama itu 100.000 per bulan atau yang opsi yang kedua 50.000 per bulan. Oh, gitu ya. Ya, kalau yang 100.000 per bulan itu fast respon, Pak. Jadi ketika ada kendala pada hari ini juga langsung kita bantu perbaikannya. Tapi kalau yang 50.000 per bulan itu slow respon. Hari ini ada kendala, konfirmasi, hari besok kita bantu. Jadi Seperti mau itu.
tiap hari bermasalah pun nggak apa-apa lah, yang 100.000 itu Iya, juga ya. gitu. Oke. Ini mungkin Itu gambar kalau itu kasar aja dulu. Bagaimana perhitungan harganya ini sebelum dibuatkan itu penawaran supaya kami pun udah bisa ancar-ancar ini selepas Nah, silakan pertemuan ini. nanti ya Pak Hanafi NFT buatkan ya. dulu Iya Pak, proposal pesannya Pak. penawarannya, nanti dikirimkan di WA grupnya ya Pak nanti, Boleh, Oh boleh. biar gitu. Oh dibuat. di WA Group ya. Ya, betul. Oh belum bisa ketahuan sekarang ancar-ancarnya ya. Iya Pak, karena kan kami tadi baru tahu Pak kebutuhan-kebutuhan Bapak tadi nanti kami rangkum Pak, nanti kami estimasikan berapa totalnya Pak dari software kemudian dengan trainingnya Pak. Iya iya iya. Oke oke. Baik kalau gitu Pak Osiono, siapakah masih ada? Pak Irfan, cukup. Ketua. Oke, terima kasih. Kalau emang sudah cukup, Sebentar, kebetulan sebentar, di... sebentar. Sebentar, ini ada ketua kami Pak Rajin ini. Sebentar. Boleh, boleh Pak, silahkan. Ya, Pak siapa? Hanafi. Cuman bagi kami memang merasakan ini sebagai sebuah kekuatan dari Aulia karena ada perwakilan itu di sini sehingga kalau ada masalah bagi kita mungkin lebih lebih Nah, anu itu lah ya. Pak Hanafi itu ada di dekat Bapak Iya, sana. iya Ya, ya, itu bagi kami satu anu juga memang ini satu kekuatan dari Aulia lah karena ya. kami dekat dengan Hanafi berarti karena Hanafi ada di Medan gitu ya. Kalau ada kalau ada masalah-masalah dengan penggunaan aplikasi ini. Jadi Di Pak, Medan jadi Pak, di jadi Medan sudah ada dipakai ini, Pak. ada Pak, ada kita ada Angkasa Pura Angkasa Kuala Pura. Namu Pak itu pakai Pak, pakai juga Ya. koperasi dan apa namanya dan toko. Dan juga ada beberapa ke BMT di Medan. Jadi Pak sepanjang nanti supportnya masih bisa menggunakan online Ya. Pak. Jadi tidak ada jarak waktu. Tapi ketika nanti Ya. mungkin ada masalah yang perlu saya harus datang, saya datang Pak. Oh, Gitu Pak. gitu ya. Jadi ibaratnya Jadi kalau Pak ada kalau persoalan ini pemanfaatan aplikasi semacam bisa di remote dari server pusat lah ini iya ya. Pak, Betul. betul. Jadi jadi Pak ada dua Pak cara kita untuk ini Pak untuk berkomunikasi. Nanti yang pertama kita akan buatkan WA group Pak untuk penggunaan. Jadi nanti Bapak Ibu pengurusan pengelola bisa chatting di WA tentang masalah yang ada. Kemudian Pak itu nanti kita tindak lanjuti dengan kita remote jarak jauh Pak. Jadi nanti Remote. kami akan masuk langsung ke komputer Bapak gitu. Iya, iya, iya. Coba Bapak. Udah kira juga. Migrasi. Ada satu lagi yang lupa, masih bisa didengar? Ya Pak. Eh, Memang koperasi kita ini koperasi umum ya, tapi sebetulnya karena kita di UIN, pada pelaksanaannya kita pakai akad syariah. Ini gimana ini ya? Apa bisa Ya dipakai Pak. yang tadi itu aplikasinya atau aplikasi khusus Nah, saja? kalau saran dari kami sih Pak, dari teman-teman yang sudah berjalan, mitra kami di Pulau Jawa dan Sumatera, itu banyak Pak koperasi-koperasi umum. Mereka itu akte notarisnya versi umum, tapi pelaksanaannya menggunakan yang kita buatkan aplikasinya yang versi syariah gitu. Oh gitu Nah ya. itu nggak apa-apa kok Pak. Kalaupun nanti diketahui oleh pihak dinas, kenapa ini akte notarisnya umum, terus pelaksanaannya syariah, paling nanti diarahkan untuk PAD gitu aja sih Pak. Nggak Iya, akan ada sanksi gitu. iya ya. Karena dari pihak kementerian sendiri itu memang menyarankan untuk bagi koperasi-koperasi umum yang di situ memang menginginkan menggunakan akad syariah ya silahkan PAD gitu sih. Makanya kalau nanti ada diketahui menggunakan akad syariah maka PAD pasti apa nanti ini dari pihak kepanjangannya? dinas akan Apa kepanjangan PAD ini? perubahan anggaran dasar Pak. Gitu. Iya.
Soalnya PAD biasanya pendapatan asli daerah ini di sini. Jadi perubahan anggaran dasar nanti biasanya akan dibantu sama pihak dinas kalau memang nanti pas pelaporan RAT-nya ke dinas diketahui dan nanti dari pihak dinas pasti akan menyarankan seperti itu. Iya, ya. Kayaknya sudah cukup lah ini ya. Sudah cukup ya. Ya kami tunggulah penawarannya. Oke. Ya, Baik Pak, baik Pak. baik, baik, baik. Terima kasih Pak Ansori ya. Baik, Ya, ya. baik sama-sama Pak. Baik. Kebetulan di tempat kami sudah menjelang maghrib ini Pak. Iya, Jadi ya. sudah pas. Iya, 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 iya. Baik, baik. Terima kasih Oke, Pak. Bapak, terima Untuk- kasih Makasih waktunya Pak. dari awal Terima hingga kasih. akhir. Mungkin penyampaian kami ada salah-salah kata atau mungkin ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Kami atas nama pribadi dan atas nama PT Mitra Aulia Indonesia, kami mohon maaf yang Sama-sama, sebesar-besarnya. sama-sama. Billahi taufik wal hidayah walaupun minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Pak. Makasih ya Pak. Terima kasih. Sama-sama Pak.